Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Dano. Kenalin, nama saya Wahyu. Saya ingin cerita kejadian yang saya alami selama saya kerja di sebuah rumah sakit di Petamburan tahun 2022 lalu. Oke, jadi singkat cerita, saya ini bertugas sebagai transporter, yang mana tugas saya adalah antar jemput pasien di rumah sakit itu. Baik itu pasien baru, PB biasa disingkat, maupun rawat inap. Di pertengahan bulan Juni 2022, saya dapat jadwal dinas malam sama salah satu teman saya. Sebagai karyawan outsourcing di rumah sakit ini, tim transporter saat dinas malam hanya ada 2 orang untuk ngehandle semua ruangan rawat inap, radiologi, dan juga laboratorium di gedung poliklinik. Kemudian juga ada CS kurang lebih 5 orang dan leader 1 orang. Jadi totalnya 8-9 orang lah kurang lebih. Saya ingat saat itu hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, yang mana dinas malam itu dimulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Berarti pas pada waktu itu malam Jumat. Awal-awal mulai masuk jam kerja, kegiatan berjalan lancar kayak biasa. Antar jemput pasien ke ruang operasi, radiologi, dan juga antar sampel darah ke laboratorium juga lancar. Gak ada gangguan apapun. Ketika istirahat sekitar jam 2 lebih, dan saat itulah kejadian horor dimulai. Biasanya kalau masuk malam, saya dan teman saya saat istirahat itu di depan kamar jenazah bersama rekan-rekan driver ambulan. Kita ngopi, ngerokok, dan makan cemilan, ya untuk sekedar melepas lelah saat bekerja lah. Dan biasanya baik-baik aja, gak ada gangguan, gak ada penampakan, dan lain-lain. Tapi pas malam itu, saya istirahat duluan, duduk sendiri di depan kamar jenazah, lagi nunggu teman saya yang sedang nganter sampel darah ke lab. Saat istirahat, posisi saya berhadapan dengan salah satu ambulan yang biasanya disopiri oleh Pak D. Ini Pak D ini salah satu driver senior di rumah sakit itu. Saat saya duduk sambil main HP, kurang lebih sekitar 10 menitan, tiba-tiba lampu ambulan tersebut nyala sendiri, nyorot ke arah saya. Awalnya saya kira itu Pak D yang lagi istirahat di mobil dan iseng nyalain lampu ambulan. Setelah lampunya mati, saya coba ngecek, ternyata dalamnya gak ada orang. Saya coba lihat dari kaca depan, ternyata kosong. Terus saya tetap menerusin duduk di depan mobil sambil lanjutin mainan HP. Dan tiba-tiba lampunya nyala yang kedua kalinya. Sontak saya ngomong tuh, "Siapa sih ini? Pak D ya? Pasti cuma Pak D nih," gitu. Tapi ternyata tiba-tiba klaksonnya juga nyala. Dan saat itu saya langsung kaget, lalu lari masuk ke ruang jenazah. Dan di situ ada rekan-rekan driver yang lagi jaga malam. Dengan kondisi badan merinding, gemeteran, saya bilang, Mas, ambulannya Pak D nyala sendiri." "Loh, Pak D kok di sini? Berarti yang di dalam ambulan siapa?" Dalam keadaan bingung, gue ceritain tuh kejadian itu ke Pak D dan rekan-rekan driver. Ternyata saat disamperin, lampu mobil itu udah mati. Terus Pak D buka pintu mobil dan ngecek mobilnya. Terus dia bilang tuh, "Udah ya, jangan ganggu lagi. Dia gak ngapa-ngapain." Lalu Pak D pun cerita kalau ini bukan kejadian yang pertama kalinya. Beberapa tahun sebelumnya juga pernah ada kejadian yang sama. Bahkan sering mobilnya nyala sendiri tanpa ada orang di dalamnya. Setelah kejadian itu, hari Sabtu gue langsung masuk pagi. Karena abis masuk malam, besoknya langsung masuk shift pagi.
Saya berangkat dari pasar Minggu jam 5.15 karena jam 6 tuh udah mulai masuk kerja. Saat saya tiba di rumah sakit, saya diceritain sama Pak D yang kemarin jaga bahwa Jumat pagi waktu mau subuh, ambulan yang semalam nyala lampunya, ternyata tuh ada ibu-ibu yang ngelihat anak kecil di dalam ambulan. Dan pas dicek, tiba-tiba anak kecil itu hilang. Ceritanya ada seorang ibu-ibu nih penunggu pasien rawat inap. Dia keluar mau beli makanan, dan jalurnya itu ngelewatin ruang kamar jenazah. Setelah dia beli makanan dan mau balik ke ruangan, ibu itu ngeliat bahwa di dalam ambulan ada seorang anak kecil. Dan ibu itu memperhatikan anak tersebut karena posisinya saat itu agak gelap. Lalu laporlah dia ke Pak D. Nah, Pak D ngecek ambulan itu, dan anehnya setelah ambulan dibuka, anak kecil yang ada di dalam itu hilang. Sontak ibu-ibu tadi heran dong, karena dia bilang, ya memang tadi di dalam ada anak kecil. Terus si Pak D, ya udah nggak apa-apa bu, paling cuma pengen main aja. Kemudian di minggu berikutnya, saat saya masuk shift siang, saya dapat tugas di zona 2, yaitu di ruang Merak, Murai, Wijaya Kusuma, dan ruang Teratai. Yang mana ruangan Merak itu bergandengan dengan ruang jenazah. Ketika jam 8 malam, saya dapat orderan dari perawat ruang Merak untuk ngantar pasien foto toraks ke ruang radiologi bersama dengan perawat menggunakan bed atau tempat tidur. Setelah selesai foto toraks, lalu pasien dibawa lagi ke ruangan. Pada saat saya dan perawat ngelewatin kamar 16, perawat ngelihat bahwa kamar itu ada pasien baru, seorang bapak-bapak yang posisinya udah tiduran di bed. Lalu perawat itu nanya ke saya, "Loh, kamar 16 ada pasien baru, kapan datangnya?" Terus saya bilang, "Gak tahu kak, tadi pas kita jalan aja masih kosong. Ayo kita cek yuk," kata perawat ke saya. Ternyata setelah disamperin, kamar 16 tersebut kosong, gak ada pasiennya. Tapi pas kita lihat itu masih ada bahwa di kamar 16 tuh ada pasien baru. Kemudian kami cek, yang hanya ada suara gas atau oksigen yang mendesis, dan kondisi bed tersebut masih rapi. Kemudian perawat tadi nanya ke teman-temannya, dan mereka bilang kalau nggak ada PB di kamar 16. Udahlah, mungkin lu cuma halusinasi gitu. Tapi dia tetap ngeyel, karena emang bener-bener yang kita lihat itu pasien. Kemudian di minggu berikutnya, saat saya masuk shift pagi di ruang Teratai, ada salah satu perawat yang mengalami kesurupan. Dia teriak-teriak kenceng di ruangan dan bikin heboh satu ruangan itu. Kemudian perawat itu dibawa oleh perawat yang lain dan security untuk dievakuasi. Konon katanya ruangan Teratai itu juga banyak penunggunya. Oke, sekian Mas Bimo dan Mas Danu. Itulah pengalaman yang saya alami selama bertugas di rumah sakit ini. Jadi gue gak sebutin gak apa-apa lah ya. Apa-apa. Takut dah. Maaf kalau banyak kekeliruan dalam kosakata, karena saya baru sekali ini nulis cerita. Semoga PMK tetap jaya dan sukses. Sekian dan terima kasih.